Tipuan spiritual. Sahabat, terlalu banyak hal-hal tak kasat mata di dunia ini terjadi di tengah-tengah kita tanpa kita sadari. Bagi orang-orang yang awam tentang supranatural, mungkin akan menganggap beberapa kejadian dari alam gaib yang kebetulan tertangkap oleh mata kasar manusia adalah suatu kejadian luar biasa. Hingga ada sebagian dari mereka kemudian mengagung-agungkan tempat bekas kejadian-kejadian langka itu dengan berbagai macam persembahan yang mereka sendiri sebenarnya tak mengerti apa arti dan maksud dari suatu hal yang mereka perbuat. Dan dari alam gaib pun sebenarnya mereka juga bingung untuk apa persembahan-persembahan itu ditempatkan di tempat-tempat mereka beraktivitas. Namun karena semakin hari semakin bertambah jumlah manusia yang memanjakan tempat mereka, hingga para makhluk gaib itu menjadi besar kepala. Seperti juga manusia kebanyakan, ada sebagian manusia licik yang piawai dalam memanfaatkan suasana, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Pun begitu juga para makhluk astral. Ada sebagian dari mereka yang bersifat licik, mengambil kesempatan dalam kesempitan, memanfaatkan manusia-manusia awam bermental lemah menjadi hamba-hamba mereka yang dapat mereka peralat sekehendak hati mereka. Harap dicatat, setiap makhluk astral yang bisa menembus alam kasar manusia dan menjadikan sebagai manusia awam bermental rapuh sebagai hamba-hamba mereka adalah mereka yang bernama jin. Jin yang memiliki kesaktian khusus adalah jin yang biasanya memiliki keahlian bergentayangan di alam nyata dengan menampakkan diri di waktu tertentu pada orang-orang lemah yang dipersiapkan untuk menjadi mangsanya. Namun tidak semua bangsa makhluk astral memiliki kesaktian secara massal. Sebagaimana manusia, ada manusia yang mempelajari ilmu-ilmu tertentu tentang supranatural hingga mereka berhasil menjadi manusia sakti dan bisa menembus alam astral. Dan ketika seorang manusia memiliki kemampuan lebih dari manusia lain, dan kebetulan dia adalah seorang yang berwatak buruk, maka tingkat kerusakan yang disebabkannya di dalam dunia astral sangatlah parah. Berbagai macam tatanan di dunia astral dia jadikan porak-poranda dalam spektrum yang luas. Penduduk astral dia kuasai dan memaksakan kehendak atas mereka dengan memperhambakan mereka secara besar-besaran. Bahkan banyak dari para makhluk astral dia bawa ke alam dunia yang nyata untuk dijual kepada manusia lain untuk diperbantukan dalam hal-hal keburukan. Si makhluk astral hanya takut pada orang yang menaklukkannya, namun dia tidak memiliki ketundukan. Dan ketika dia dipaksa oleh orang yang menaklukkannya untuk diperhambakan pada manusia yang lain untuk keperluan jahat, dia menyanggupi namun tidak menyepakati. Dia hanya takut tapi tidak tunduk. Dan ketika dia telah laku dijual, dia pun akan merasa bebas dan berpura-pura takluk pada tuannya yang baru.
Namun di belakang, dia akan berulah dengan cara menipu, menghasut, dan membalaskan dendam sakit hatinya atas perlakuan semena-mena orang yang telah menaklukkannya pada tuan yang baru, yang hanya mampu membelinya dengan uang, tapi tak memiliki kemampuan untuk menguasai si makhluk astral. Dan celakanya, si penjual tak memiliki tanggung jawab sedikit pun atas apa yang telah dimulainya, hingga terjadilah anti klimaks dari apa yang disebut bila hamba menjadi raja. Si tuan baru perlahan akan menjadi budak dari jin yang dimaksudkan untuk diperbantukan padanya. Ketika makhluk astral berkuasa atas diri manusia, skala yang dicakupnya hanya pada spektrum individual. Dia tak akan dapat jauh pergi dari tempat di mana dia tinggal. Namun ketika manusia yang berkuasa atas makhluk astral, kerusakan yang disebabkan tidak hanya pada dunia astral, namun pada dunia manusia itu sendiri. Segala tatanan yang ada akan menjadi porak-poranda. Pada dasarnya, bumi ini memiliki kehidupan yang kompleks. Satu bumi ditempati oleh dua macam makhluk dari dua unsur. Unsur nyata yang biasa disebut alam kasar, dan unsur gaib yang biasa disebut alam halus. Sebenarnya kehidupan alam kasar dan halus telah dibatasi oleh Tuhan yang Maha Pencipta berupa sekat maya, di mana antara alam gaib dan alam nyata tidak akan saling bersinggungan. Kehidupan gaib tak akan menjangkau kehidupan nyata. Sebaliknya kehidupan nyata tak akan menembus kehidupan gaib. Namun Tuhan dengan kehendaknya menciptakan berbagai macam watak dan tabiat pada setiap makhluk yang diciptakannya, plus instrumen-instrumen yang mendukung para makhluk ciptaan itu untuk berbuat kerusakan ataupun perbaikan menurut bakat yang dimiliki mereka masing-masing. Hingga terbentuklah alam dunia yang berisikan hal kompleks dengan berbagai macam aktivitas yang terjadi di permukaan ataupun di dalam bumi itu sendiri, dan berlakulah hukum alam. Muslim menyebutnya sebagai kudratullah, non-muslim menyebutnya sebagai hukum karma. Di dalam kehidupan dunia, sebenarnya setiap makhluk saling berlomba untuk menggilas satu sama lain. Yang lemah tumbang, yang kuat akan tetap bertahan. Tak peduli itu dari alam halus pada alam nyata ataupun sebaliknya. Sebab pada dasarnya setiap makhluk itu saling sikut antara yang satu dengan yang lain. Terkadang antara sang pemenang dan si pecundang memiliki batas-batas dan waktu tertentu dalam menapaki masa kejayaan ataupun kehancurannya. Dan itulah yang dinamakan nasib. Dan nasib adalah garis kebijakan yang telah ditetapkan Tuhan atas kehidupan dunia ini, agar tak akan pernah terjadi keabadian dari satu kekuatan. Sebab segalanya akan jatuh bangun silih berganti menurutkan garis nasib yang telah ditetapkan pada diri masing-masing. Dan hanyalah Dia Sang Maha Pencipta yang akan terus bertahan dan terus bertahan, sebab Dialah yang tak berawal dan tak berakhir. Acap kali kejadian di muka bumi ini saling tumpang tindih antara kekuatan alam gaib dan alam nyata
yang terjadi tanpa disadari oleh manusia kebanyakan. Sebab para manusia sakti berhati culas, biasanya mereka memanfaatkan momen-momen penting dari kekuatan supranatural yang bersumber dari alam gaib untuk mengikut sertakan para makhluk astral untuk ikut berkompetisi di dalam event-event tertentu yang biasanya menyedot perhatian orang banyak dalam sebuah perhelatan akbar. Dan kebanyakan dalam hal ini adalah pesta demokrasi, di mana para makhluk astral dikerahkan untuk memperpanas suasana ataupun untuk mempengaruhi pikiran-pikiran orang-orang yang berbatin lemah, di mana orang-orang itu akan dipengaruhi pikiran-pikiran mereka untuk digiring guna memilih pasangan-pasangan calon tertentu yang dikehendaki oleh para bohir si pemakai makhluk astral, dan berkompeten atas kemenangan diri mereka dengan tanpa disadari oleh orang-orang yang bermental lemah itu. Belum lagi pada rumah-rumah makan, kedai, depot, warung, dan semacamnya, para makhluk astral yang sengaja didatangkan untuk menyihir para calon pembeli agar rasa pengecap dan nafsu mereka tersihir dengan tanpa diri mereka sadari. Mereka akan menjadi lahap, nikmat, dan ketagihan oleh lezatnya rasa masakan berkat sihir dari air-air liur yang menyemburat dari mulut buduk para makhluk astral yang begitu menjijikkan, menyiram piring-piring dan segala macam makanan yang terhidang. Membayangkan saja saya sudah merasa mual, namun kalian lahap saja memakannya. Hehe. Sahabat, dalam dada manusia itu ada banyak rongga, dan setiap rongga haruslah selalu terisi oleh suatu hal-hal yang baik dan positif, terisi oleh keimanan pada Tuhan yang Maha Esa, terisi ilmu yang bermanfaat pada diri sendiri dan orang lain, terisi kebajikan dan budi baik, terisi kekuatan prinsip diri dan percaya diri. Dan jangan sampai ada rongga kosong di dalam dadamu yang tak mampu kalian isi dengan sesuatu hal yang positif. Namun jika ada salah satu rongga di dadamu, kau biarkan kosong tanpa isi. Inilah awal petaka yang akan terjadi padamu, di mana ruang kosong yang ada di dalam rongga dadamu itu akan menjadi peluang bagi kekuatan di luar dirimu untuk masuk dan menyusup ke sana, hingga kekuatan itu akan menguasai dirimu secara perlahan namun pasti. Yang terjadi, engkau tak lebih hanya sebagai pemilik tubuh, namun engkau tak memiliki kendali sama sekali atas dirimu sendiri, karena kekuatan makhluk astral jahat yang sengaja ditanamkan oleh salah satu musuhmu, atau itu terjadi sendiri secara alami karena kelemahanmu sendiri, telah menguasaimu dan menggunakan seluruh inderamu untuk kepentingan mereka. Sangat merugilah jika hal seperti itu terjadi pada diri kalian. Hidup tidak, mati pun tidak, dan kalian hanya tinggal menunggu ajal tiba, namun dengan sukma yang entah akan dibawa kemana dan sampai kemana. Ruh kalian akan terombang-ambing antara alam barzah, alam ruh, alam astral, ataupun alam muksah. Tak ada satupun yang tahu kecuali Tuhanmu yang Maha Mengerti. Maka marilah kita perkuat batin kita
dengan kedekatan diri pada Tuhan Sang Maha Kuasa. Apapun agamamu, selama niat hati kalian selalu berusaha untuk mendekatkan diri pada Tuhan yang dimana hidupmu ada dalam genggamannya, niscaya diri kalian akan selalu terlindungi oleh Dia yang Maha Melindungi. Jangan pernah khawatir, tujuan kalian untuk selalu dekat pada Tuhan tak akan pernah salah dan keliru, apapun agama kalian. Boleh jadi para demit dan setan parayangan memiliki keahlian menyamar menjadi sebagai apapun dan siapapun. Namun percayalah, mereka tak akan pernah memiliki kemampuan untuk berpura-pura atau menyamar sebagai Tuhan. Sedikit saja mereka mendekat pada para hamba yang dikasihi Tuhan, maka sebelum terlaksana niat busuknya, tubuh tak berjasad mereka akan lebih dahulu terhempas, hangus terbakar. Maka bangunlah kepercayaan diri kalian dengan cara pendekatan diri pada Tuhan yang Maha Menciptakan. Gapailah hidayah darinya untuk menjadi pribadi yang selamat dan utuh, dunia dan akhirat. Salam.